semuanya, nama aku Karen Kristianti and welcome to my channel. Hari ini aku pengen ngomongin apa sih yang bikin customer kabur, dan ini sebenarnya agak semi curhat gitu. Nah, tapi sebelumnya, buat yang belum kenal aku dan mungkin baru datang ke channel aku, perkenalkan, nama aku Karen Kristianti, aku founder dan CEO dari Daily Well. Nih, ini produk aku. Jadi bisnis aku itu mainly ada di herbal atau jamu, tapi herbal Daily Well ini agak berbeda. Ini memang kemasannya dikemas dan dibuat itu untuk anak muda. Jadi kayak kalau selama ini tuh orang yang minum jamu tuh kan terkesan kayak buat orang tua doang. Tapi ini aku buat memang untuk anak-anak muda gitu. Mungkin cerita lebih lengkapnya nanti aku akan bikin video sendiri ya, karena ceritanya agak panjang gitu. Nah, jadi hari ini aku pengen ngomongin apa sih yang bikin customer kabur. Jadi menurut aku, kalau kita belajar dari kesuksesan orang, itu udah lumayan sering gitu ya. Mungkin kalau orang cerita tentang kesuksesannya tuh gampang gitu, dan kita ngeliatnya mungkin kayak enak banget ya, apa sih yang bikin mereka sukses, dan kita tuh jadi tertarik. Tapi basically sebenarnya hal-hal yang bikin sukses itu kurang lebih hampir mirip-mirip kalau menurut aku. Memang butuh kerja keras, butuh timing yang pas, dan butuhnya kalau mungkin lebih spesifik harus tanya sama yang ada di bidangnya, specifically dengan bidang kamu gitu ya. Tapi aku juga suka belajar itu dari kesalahan. Karena menurut aku ketika kita belajar dari kesalahan, kita jadi nggak perlu melakukan kesalahan itu untuk belajar tentang kesalahan ini gitu. Instead of, kayak daripada kita ngelakuin kesalahannya itu baru kita belajar, tapi kita bisa dengar dari orang lain, dan kita jadinya belajar dan nggak ngulangin kesalahan itu gitu. Nah, baru-baru ini aku itu lagi tertarik untuk slimming. Jadi karena kebetulan aku lagi persiapan merit nih, dan aku lagi diet. Nah, kebetulan pas lagi liat Instagram, ada yang di endorse sama klinik ini gitu. Aku nggak usah sebutin namanya ya. Tapi klinik ini menarik, dia kasih program slimming yang kayaknya tuh aku terutama buat tangan. Karena kalau buat badan, buat perut aku, itu aku lumayan gampang. Jadi kalau misalnya aku udah makannya dijaga sedikit sama aku olahraga, aku memang rutin olahraga. Cuman buat tangan ini aku agak susah gitu loh. Jadi aku nyari klinik yang bisa bantu untuk toning tangan aku gitu. Kalau BMI aku memang ideal. Jadi berat badan aku tuh aku nggak kelebihan berat badan, dan aku nggak berusaha nurunin yang gimana karena berat badan aku cukup gitu. Cuman untuk bagian-bagian tertentu aja yang kadang bikin aku jadi agak insecure gitu. So this particular clinic itu menarik perhatian aku karena yang di endorse kelihatannya ada hasilnya gitu. So I contacted the klinik gitu. Ketika kontak, ya mungkin ada salahku juga. Aku buru-buru untuk bikin janji. Nah, ketika habis bikin janji, aku tuh baru kayak ngeh gitu, kayak kenapa sih aku nggak coba olahraga sendiri dulu. So, I decided to cancel gitu. Ketika aku cancel, terus aku memang bilangnya kayak, Kak, sorry ya, aku nggak jadi dulu. Nanti kalau ada waktu aku baru bikin janji lagi ya. Nah, salesnya setelah aku cancel itu ngejarin aku terus, kayak literally nanyain aku terus, Kak kapan mau bikin janji, Kak jadi nggak treatmentnya, dan itu tuh kayak berkali-kali. To be honest ya, buat sales-sales aku tuh kasih mereka nilai-nilai yang mereka harus pegang selama jadi sales. Mungkin nggak semuanya sempurna, tapi dengan aku menyampaikan nilai-nilai ini agar mereka pegang, itu jadi kayak guideline buat mereka supaya mereka tuh bersikap atau ngasih image yang baik dari brand aku. Jadi tim sales aku atau tim customer service aku kasih tahu mereka itu mereka harus sopan, mereka harus ramah, dan mereka harus fast respon. Dan yang paling penting mereka itu harus sabar dan nggak maksa. Nah, ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh customer service atau salesnya si klinik ini gitu loh. Dia ngejarin aku mulu sampai aku ngerasa risih. Risihnya tuh bener-bener kayak, ini klinik apa sepi banget ya? Kok salesnya ngejarin aku mulu? Terus yang tadinya aku tertarik dan kayaknya percaya, aku udah punya, maksudnya kalau misalnya salesnya itu nggak ngontekin aku terus, aku mungkin kayak kalau lagi ada waktu dan aku kepikiran pengen slimming, jadinya oke, aku bisa aja booking di sini gitu. Tapi karena salesnya ngejarin aku terus,
Terus aku jadi ngerasa kayak jangan-jangan klinik ini tuh sepi gitu loh. Jangan-jangan klinik ini tuh nggak efektif beneran. Terus parahnya lagi salesnya ini ketika aku bilang akhirnya kan aku nggak enak juga kan. Mungkin aku ngerasa kayak jangan-jangan ini sales tuh ngejarin aku terus gara-gara aku juga nggak ngasih kepastian. Akhirnya aku kasih dia kepastian. Aku bilang, Kak, untuk sekarang aku cancel dulu. Nanti mungkin lain kali ya aku bisa booking. Tolong jangan kejarin aku terus ya. Soalnya aku jadi ngerasa nggak nyaman. Aku bilang gitu. Aku jujur sama dia kan. Aku bilang kalau dikejarin terus aku ngerasa nggak nyaman gitu. Nah terus salesnya bilang sama aku, ya kalau kakak kasih tahu gini kan aku jadi lebih jelas. Cuman apa namanya? Dia bilang apa ya? Dia bilang kayak kalau oh dia bilang kan aku hanya menjalankan tugas aku, apa namanya, aku nggak salah kan, tapi kayak jujur ya, aku mungkin dari baca teksnya itu aku ngerasa kayak ada sarkasmenya. Jadi kayak to be honest, it's a very very bad impression that she left gitu loh. Terus akhirnya aku bilang, aku ngerasa nggak tenang kalau aku cuma ninggalin tuh gitu aja. Well, my name is Karen, and then kayak kalau kalian tahu di 9gag lagi rame banget tuh meme Karen, dibilang katanya Karen tuh tukang komplain. Oke, Karen yang ini emang nggak bisa tenang kalau nggak ngasih feedback gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa nggak tenang kalau aku nggak bisa kasih feedback yang baik. I hope my feedback was constructive gitu. Aku harap feedback yang aku kasih itu membangun dia. Jadi aku bilang, Kak, sorry, apa namanya, aku bilang, ya jujur sih kalau boleh ngomong, cara kakak nggak kurang sopan gitu. But thank you for following me up, aku bilang thank you buat follow up aku. Terus udah gitu, I feel like aku males aja gitu kalau misalnya jadi drama chat gitu. I feel like she could explode or she could be marah-marah, so I blocked her. Yeah, I'm so sorry, but I like to block people. Like, kalau misalnya ada orang yang kayak nyebelin banget, aku suka banget ngeblok. Jadi, apa ya, for me that was a terrible sales experience. Ketika kamu mau follow up ke customer, it's a very nice thing to do. Ketika kamu nggak maksa gitu loh. And people can actually tell and smell your intention. Orang tuh bisa tahu gitu kalau kamu tuh beneran genuinely bener-bener peduli sama customer kamu, sama kamu tuh cuman ngejar sales atau ngejar cashnya doang gitu loh. What I felt with this salesperson, apa yang aku rasain sama si sales ini, aku ngerasa kayak aku tuh dikejar-kejar bukan karena dia peduli. I wanted the treatment gitu. I felt like dikejar-kejar itu karena dia ngejar-ngejar omset. Well, maybe dia dikejar target. I don't know. But then kayak to be honest, that was a terrible sales experience. So that left a bad impression for me. Like kalau hal ini nggak terjadi, I might have, I don't know. Kalau aku kepikiran lagi untuk toning my arm, I could have just gone there. Tapi karena si salesnya kayak gitu, kayaknya aku akan berpikir ulang sih. Karena aku nggak mau hadepin dia lagi just to book the next treatment. So, ini mungkin insight yang bisa jadi berguna buat teman-teman, terutama teman-teman yang jualan, teman-teman yang punya customer sales job, or I don't know, you can train your customer service juga supaya lebih baik. So, this value is very important for me, I think. Nggak maksa, cause mana ada sih orang yang suka dipaksa, ya nggak sih? Okay, I think that's all for me. Thank you so much for watching. Jangan lupa kalau kamu suka sama video-video aku, support aku dengan nge-like, subscribe, dan komen. I'll see you on my next video. Bye-bye!